jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang turnamen pramusim final Emirates Cup antara Arsenal versus Sevilla, Arsenal akan menjamu Sevilla dalam laga pramusim di Emirates Stadium, Sabtu 30 Juli 2022. Pertandingan bertajuk Emirates Cup ini dijadwalkan kick-off jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Catatan 100% Arsenal di pramusim ini telah terhenti dengan kekalahan 1-2 dari Brentford dalam uji coba tertutup di London Colney, 27 Juli 2022. Satu gol Arsenal di laga itu dicetak oleh Eddie Nketiah. Itu adalah gol kelima Nketiah di pramusim ini. Ketika melawan Brentford, sang pelatih Mikel Arteta mengistirahatkan sederet pemain intinya. Nama-nama seperti Aaron Ramsdale, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Thomas Partey, Granit Xhaka, hingga Martin Odegaard tidak dilibatkan. Mereka sepertinya dipersiapkan untuk menghadapi Sevilla. Alexander Zinchenko yang baru saja menyusul Gabriel Jesus berlabuh di Emirates Stadium punya kesempatan untuk turun dari menit awal saat melawan Sevilla. Sevilla adalah lawan yang cukup berat. Tim yang musim lalu finish peringkat 4 di La Liga itu sudah mempersiapkan diri dengan baik musim ini. Di pramusim, Sevilla sudah bermain imbang 1-1 dengan Tottenham berkat gol Ivan Rakitic, seri 1-1 dan menang adu penalti lawan Sporting Lisbon, kemudian terakhir menghajar Angers 6-0. 6 gol Sevilla ke gawang klub Prancis itu dicetak oleh 6 pemain berbeda. Mereka adalah Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri, Corona, Eric Lamela, Oliver Torres, dan Ivan Romero. Mampukah Arsenal merengkuh trofi Emirates Cup kali ini? Meskipun laga ini hanya bertajuk turnamen pramusim, jangan lupa saksikan keseruan laganya petang ini kick off pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Gelandang baru Arsenal akan kembali ke skuad setelah mengalami cedera ringan selama pramusim. Gelandang Arsenal Fabio Vieira mungkin telah memberikan petunjuk berita tim besar menjelang pertandingan The Gunners dengan Sevilla petang ini. Fans yang hadir di Emirates kemungkinan akan melihat sejumlah wajah baru saat tim mereka turun ke lapangan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Satu pemain tertentu yang bisa mereka lihat adalah Fabio Vieira yang telah memberikan petunjuk tentang ketersediaannya untuk pertandingan melawan Sevilla. Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dari Porto dalam kesepakatan senilai sekitar 30 juta pound sterling. Tetapi dia saat ini merupakan entitas yang tidak dikenal di dalam tim Arsenal. Gelandang Portugal itu juga melewatkan beberapa pramusim karena cedera. Saya pikir dia membutuhkan 1 minggu atau lebih sebelum dia mulai dengan tim. Tetapi dia telah bekerja keras dan dia benar-benar tidak beruntung untuk memulai karir Arsenalnya dengan cara ini. Tetapi sekali lagi dia cocok dengan baik. Namun tampaknya Vieira telah kembali berlatih dengan cepat, kata Arteta. Melalui Instagramnya, sang gelandang memposting kisah dirinya dalam pelatihan. Hanya diberi judul dengan emoji bola mata dan sepak bola. Itu bisa mengisyaratkan keterlibatannya dalam pertandingan melawan Sevilla pada hari Sabtu. Bujukan dari Gabriel Jesus jadi alasan Alexander Zinchenko hengkang ke Arsenal. Saat Arsenal membutuhkan sosok bek kiri baru, Mikel Arteta memutuskan untuk memboyong Alexander Zinchenko dari Manchester City dengan mahar 35 juta euro di jendela transfer musim panas 2022. Proses negosiasi The Gunners untuk datangan Zinchenko juga terbilang mulus lantaran pihak tim London Utara tidak perlu memperlihatkan usaha kerasnya dalam membujuk pemain berpaspor Ukraina mau hijrah ke Emirates Stadium. Di balik kemudahan kepindahan Zinchenko ke Arsenal, nyatanya ada peran penting dari Gabriel Jesus yang sudah terlebih dahulu mendarat ke tim ibu kota Inggris tersebut. Telah dirinya mengakui bahwa mantan rekan setimnya di Man City telah melakukan rayuan persuasif.
Dia adalah teman baik saya dan saya ingin menyatakan bahwa dia terbilang dalam diskusi serta semua hal mengenai perpindahan. Jadi dia memberi saya tahu banyak hal baik mengenai Arsenal beserta atmosfernya, ujar Zinchenko dari Mirror Football. Saya selalu punya hubungan baik dengannya, bahkan ketika berada di Man City ataupun saat dirinya sudah tinggalkan klub, jadi saya selalu bersamanya, tutupnya. Arsenal yang menjadi salah satu tim paling aktif dalam mendatangkan pemain anyar tentu saja kini punya ambisi besar untuk bisa bersaing meraih gelar juara di musim 2022-2023. Arsenal lepas wonderkid Portugal ke Marseille dengan status pinjaman. Bek kiri Arsenal, Nuno Tavares akan bergabung dengan Marseille. Ia siap membela klub Ligue 1 Prancis itu dengan status pinjaman selama setahun ke depan. Awalnya, Tavares lebih dikaitkan dengan Atalanta. Rupanya kepindahan pria Portugal ke Ladea gagal terlaksana. Jadinya pria 22 tahun itu merapat ke tempat lain. Tidak ada opsi bagi tim polisan Igor Tudor untuk membeli Tavares dalam kesepakatan pinjaman ini. Demikian laporan yang dikutip dari dailymail.co.uk Jumat. Marseille diharuskan membayar gaji Tavares selama yang bersangkutan bermarkas di Stade Velodrome, sebuah langkah solutif untuk semua pihak. Bagaimanapun, sang wonderkid butuh menit bermain pada musim depan. Teranyar klub tersebut dalam pembicaraan untuk mengontrak Alexis Sanchez. Saat ini Sanchez masih berkostum Inter Milan. Namun ia sulit menembus starting 11 Nerazzurri. Alhasil, Sanchez mendekat ke pintu keluar La Benemata. Andai merapat ke Stade Velodrome, ia masih bisa tampil di Liga Champions musim depan. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye.